Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari dasar kromatografi modern, hari ini saya akan menjelaskan mengenai kromatografi gas atau dalam bahasa Inggris disingkat sebagai GC, gas kromatografi. Baik. Kromatografi gas ini digunakan untuk memisahkan campuran yang komponen-komponennya dapat menguap pada suhu percobaan dan tidak terurai. Menguap tapi tidak terurai, yaitu sebelum suhu 400 derajat Celcius, dengan menggunakan gas sebagai fase gerak. Adapun dua jenis kromatografi gas, ya, seperti sudah dijelaskan pada dasar-dasar kromatografi. Yang pertama adalah kromatografi gas cair, itu jika fase diamnya adalah cairan, dan mekanisme penyerapannya adalah dengan partisi. Kemudian yang kedua adalah kromatografi gas padat, itu jika fase diamnya berupa padatan dan mekanisme migrasi diferensialnya adalah adsorpsi permukaan. Prinsip dari kromatografi gas itu sendiri yaitu teknik pemisahan di mana solut-solut yang mudah menguap dan stabil terhadap panas bermigrasi melalui kolom yang mengandung fase diam dengan suatu kecepatan yang tergantung pada rasio distribusinya. Pada umumnya, solut akan terelusi berdasarkan pada peningkatan titik didihnya dan afinitasnya terhadap fase diam. Baik. Jadi yang harus diingat dari kromatografi gas ini adalah solut atau sampel yang akan kita pisahkan itu di dalam fase geraknya dia akan terelusi atau bergerak mengalir ya berdasarkan pada peningkatan titik didih dan afinitasnya terhadap fase diam. Terdapat beberapa keuntungan dan kerugian dari penggunaan kromatografi gas itu sendiri. Keuntungannya yang pertama adalah proses analisisnya cepat, jadi hitungan menit biasanya sudah selesai. Kemudian resolusinya tinggi. Apa itu resolusi? Ya kalian silakan baca lagi slide sebelumnya ya. Yang ketiga dia sensitif, dapat mendeteksi sampai ke part per million ya satuan ppm bahkan ppb. Kemudian merupakan analisis kuantitatif dengan akurasi yang tinggi. Sampel diperlukan hanya jumlah kecil, umumnya hanya mikroliter. Kemudian handal dan relatif sederhana dan analisisnya relatif tidak mahal. Tetapi terdapat beberapa kerugian dari kromatografi gas, yaitu hanya terbatas pada sampel-sampel yang mudah menguap saja. Kemudian tidak sesuai untuk sampel yang termolabil, jadi yang mudah berubah suhunya. Dan yang ketiga cukup sulit untuk preparasi sampel dalam jumlah besar. Oke. Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi resolusi jika kita menganalisis sampel menggunakan kromatografi gas. Ya kan? Tadi seperti dijelaskan di slide sebelumnya, di bahasan sebelumnya, bahwa resolusi merupakan ukuran apakah suatu senyawa terpisah secara baik atau tidak dengan senyawa lain. Jadi ditunjukkannya dengan bentuk puncaknya ya, dengan bentuk puncak. Nah, resolusi ini ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu efisiensi kolom atau N tadi ya, jumlah plat teoretik. Itu menentukan pelebaran puncak kromatogram. Dan yang kedua adalah efisiensi pelarut. Efisiensi pelarut ini adalah menentukan posisi puncak kromatogram. Karena tadi puncak kromatogram atau puncak sampel itu akan muncul setelah munculnya puncak pelarut. Efisiensi kolom diukur dari jumlah plat teoretik atau N ya, atau di rumus matematiknya dinyatakan dengan HETP. Di mana HETP ini adalah panjang kolom yang dibutuhkan untuk tercapainya keseimbangan dari komponen sampel antara fase gerak dan fase diam. Nah, efisiensi kolom juga ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah diameter partikel, yang kedua laju elusi, yang ketiga gas carrier, yang keempat tipe fase diam, yang kelima konsentrasi fase diam, yang keenam tekanan, yang ketujuh temperatur, dan yang kedelapan diameter kolom. Ya, ini adalah penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi kolom yang tadi ya. Jadi diameter partikel maksudnya gunakan partikel support yang kecil dan berukuran serba sama tadi ya. Jadi dia harus padat dan jika padatan fase diamnya dia harus tipis, partikelnya seragam dan padat gitu. Dan seterusnya ya. Ini faktor-faktor ini nanti bisa kalian baca sendiri. Kita lanjut ke instrumentasi pada kromatografi gas.
Baik, saya balik ya. Ini takutnya tadi terlalu cepat. Ini dan ini. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi kolom atau jumlah plat teoretik atau dilambangkan dengan N besar. Baik, instrumentasi pada kromatografi gas ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini alat penyuntik sampel ya dari atas. Gitu ya. Kemudian ini gas pembawa. Gas pembawa berarti kan dia fase geraknya ya. Fase geraknya. Kemudian di sini ada aliran pemecah. Kemudian tadi setelah disuntikan sampel itu masuk ke dalam kolom kapiler ya. Kolom kapilernya tadi karena dia bergantung pada suhu, maka di setting suhunya itu tadi kurang lebih tadi 400 derajat Celcius ya, agar zat yang dibawanya sampelnya itu mudah menguap. Kemudian nanti dia akan masuk ke dalam detektor masing-masing ya, akan masuk ke dalam detektor amplifier, kemudian nanti muncul kromatogram ya. Munculnya berdasarkan puncak-puncaknya itu berdasarkan jumlah senyawa yang akan dipisahkan. Baik, jadi tadi perlengkapan dasar suatu alat kromatografi gas itu terdiri atas yang pertama tabung silinder gas pembawa, yang kedua pengatur aliran flow rate dan pengukur tekanan atau pressure regulator, kemudian tempat injeksi sampel, kolom, detektor, amplifier, recorder. Juga tadi terdapat oven dengan termostat untuk tempat injeksi, gerbang suntik, kolom, dan detektor. Nah, gas pembawa atau carrier gas ini merupakan berfungsi sebagai fase gerak pada kromatografi gas. Tujuannya untuk membawa solut ya atau sampel yang kita ingin pisahkan ke kolom sehingga gas pembawa tidak berpengaruh pada selektivitas. Jadi fase gerak itu tidak berpengaruh terhadap selektivitas. Kecepatan linier dari carrier gas menentukan efisiensi kolom. Jadi syarat gas pembawa ini diantaranya dia harus inert, kemudian koefisien difusinya rendah, murni dan mudah diperoleh, murah dan cocok untuk detektor yang digunakan. Ini contoh beberapa gas pembawa dan detektornya ya. Hidrogen detektornya itu TCD, helium itu bisa TCD, bisa FID, bisa FPD, dan seterusnya. Kemudian ruang injeksi sampel. Jadi fungsi dari ruang injeksi sampel tadi yang pertama ya yang tempat menyuntikkan sampel itu untuk menghantarkan sampel ke dalam aliran gas pembawa. Ruang suntik ini harus dipanaskan tersendiri, terpisah dari kolom. Jadi dia ada beda termostatnya ya, bukan oven yang di bawah tadi. Kemudian suhu dari injection part biasanya sama atau sedikit lebih tinggi, misalnya 50 derajat Celcius di atas suhu kolom. Di mana kenapa harus lebih tinggi supaya sampel seketika menjadi uap dan masuk ke dalam kolom dibawa oleh gas pembawa. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Injeksi sampel, ruang injeksi sampel. Kemudian kolom itu merupakan tempat terjadinya proses pemisahan karena di dalamnya terjadi fase diam seperti dijelaskan di bahasan sebelumnya. Jadi kan si solid itu ada yang tertahan dalam fase diam, ada yang ada yang langsung saja melewati fase diam gitu, tidak tertahan terlebih dahulu. Nah, di dalam fase diam itu tadi tertahan atau tidaknya itu berarti kan terjadi pemisahan komponen-komponennya. Ada dua jenis kolom pada kromatografi gas, yaitu kolom kemas atau packing kolom dan kolom kapiler atau capillary kolom. Berikut adalah perbedaan antara kolom kemas dan kolom kapiler. Kolom kemas itu baja tahan karat, kolom kapiler itu silika. Kemudian panjangnya kolom kemas itu 1-5 meter, kolom kapiler 5-60 meter. Dan seterusnya ya, diameternya, jumlah lempeng, total lempeng, tebal lapisan film, resolusi, kecepatan alir, kapasitas. Oke. Bisa dilihat di sini resolusinya yang tinggi itu adalah kolom kapiler. Nah, kurang lebih seperti ini ya, kolom kemas, packing kolom, dan kolom kapiler kolom yang sebelah kanan.
Ini penampangnya. Nah, ini packed column. Bahan pembuat kolom itu berarti kan yang bagian luarnya itu biasanya kalau tidak gelas borosilikat, bisa juga tembaga, aluminium, atau stainless steel. Bahan pengisinya itu merupakan fase diam. Tergantung jadi fase diamnya apa. Oke, kemudian tadi kan ada bagian alat itu support ya. Syaratnya support itu harus inert, kuat atau tahan gesek, mempunyai permukaan yang luas, halus dan homogeni, jadi 80-100 mesh atau 100-120 mesh ya. Support ini nih bisa dilihat di masih di sini ya. Maaf saya bolak-balik. Jadi dia support itu adalah yang menahan fasa diam ya. Contohnya adalah kromosorb, itu senyawa silikat dengan beberapa pengotoran oksida logam. L2O3 dan seterusnya. Ada kromosorb P, kromosorb berwarna pink, dan kromosorb W, kromosorb berwarna putih. Nah, tadi kan di support ini biasanya ada pengotor oksida logam. Nah, pengotornya itu bisa dihilangkan dengan pencucian menggunakan senyawa asam. Nah, bagaimana membuat support? Untuk membuat support yang inert, maka sifat polar dari gugus hidroksil pada silikat dinetralkan dengan reaksi DMCS atau dimetil klorosilan. Jadi setelah si supportnya itu dicuci dengan asam dan direaksikan dengan DMCS, maka akan menghasilkan kromosom wow DMCS. Seperti ini ya. Ini kan tadi silikat, dia polar, kemudian direaksikan dengan DMCS, dia menjadi inert. Senyawanya namanya wow DMCS. Nah, kemudian fase diam dalam kromatografi gas adalah lemak yang akan mencair pada temperatur tertentu. Syarat fase diam yaitu komponen sampel harus mempunyai koefisien partisi yang berbeda-beda. Sampel harus mempunyai kelarutan yang cukup dan tidak boleh meleleh pada suhu analisis dan stabil pada pemanasan. Jadi dia harus mempunyai koefisien partisi yang berbeda-beda supaya dia menangkap senyawa-senyawa yang kita inginkan. Komponen-komponen yang kita inginkan dari solut atau sampel. Nah, fase diam yang digunakan itu sekitar 2-30%. Semakin banyak fase diam yang digunakan, semakin baik pemisahan dan semakin lama waktu retensi. Fase diam berupa senyawa polimer dengan polaritas yang berbeda-beda. Nah, bagaimana memilih fase diam? Fase diam dipilih berdasarkan polaritas sampel dan titik didih atau titik lelehnya. Ya, suhu maksimum analisis adalah 30 derajat Celcius di bawah suhu maksimum fase diam. Kemudian pemisahan komponen-komponen sampel dengan kromatografi gas terjadi dua tahap. Yang pertama, perbedaan titik didih antar komponen. Yang kedua, pemisahan akan dilakukan oleh kolom jika komponen sampel mendidih bersamaan. Kolom polar akan menahan komponen polar pula. Nah, jadi kan seperti saya jelaskan juga di bahasan sebelumnya bahwa jika isian kolomnya polar, maka dia akan menahan komponen yang polar. Jika polar, maka akan menahan komponen yang non-polar. Ya. Jadi jenis kolom dan isiannya atau fase diamnya itu berbeda-beda tergantung solut apa yang akan kita pisahkan. Nah, ini contoh jika fase diamnya kita adalah metil silikon, maka suhu maksimumnya 350. Dia non-polar, pelarutnya adalah CHCl3 atau CHCl2 hangat, dan seterusnya. Kemudian, bagaimana cara membuat fase diam pada kromatografi gas cair? Tadi kan dia harus ada supportnya ya, karena kalau fase diamnya hanya cairan saja, maka dia lewat di kolomnya gitu ya. Dia akan dengan segera menguap. Maka harus ada supportnya. Supportnya itu adalah tadi adalah kromosorb ya.
Cara membuatnya yaitu 20% karbowax 20 molar dalam kromosop wow DMCS 100 sampai 120 mes menjadi 20 gram karbowax dalam 80 gram kromosom. Dilarutkan dalam CHCl3 secukupnya, diaduk dan dipanaskan. Kemudian detektor. Detektor itu di ujung kolom ya, tempat keluar fase gerak yang membawa komponen hasil pemisahan. Ada macam-macam detektor ya tadi, tergantung jenis sampelnya. Detektor TCD, ada FID, ionisasi nyala jika sampelnya senyawa organik. Kemudian ada detektor fotometri nyala jika senyawa yang dipisahkannya senyawa sulfur atau fosfor organik. Ada mass spektrometer, ini nanti disebut dengan GCMS. Di mana ini yang paling banyak digunakan karena dia cocok untuk jenis sampel apapun. Bisa senyawa umum, senyawa organik, bisa juga senyawa halogen organik. Oke, proses apa saja yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan teknik kromatografi gas? Yang pertama adalah isotermal. Jadi selama proses analisis berlangsung, temperatur kolom, injektor, dan sektor itu harus tetap. Kemudian ada juga teknik dengan program temperatur, yaitu selama proses analisis, temperaturnya itu berubah-ubah. Contohnya seperti ini. Nah, kapan harus dilakukan program temperatur? Jika kromatogram yang diperoleh pemisahannya tidak baik dan jumlah komponennya banyak. Contohnya seperti ini. Jika ketika kita menggunakan isotermal itu puncaknya kurang bagus ya, seperti ini kan yang di awal-awal ya, itu kita susah nanti menentukan resolusinya, selektivitas, faktor kapasitasnya susah, sehingga dilakukan dengan program temperatur. Kita bisa lihat pemisahannya menjadi jauh lebih baik daripada ketika digunakan dengan teknik isotermal. Kemudian sistem pengolahan datanya itu kita pakai komputer ya, nanti kita install softwarenya yang linear dengan instrumennya begitu ya. Nah, informasi yang diperoleh itu biasanya digunakan untuk analisis kualitatif, biasanya dengan membandingkan waktu retensi sampel dalam kondisi analisis yang sama. Tapi untuk analisis kuantitatif biasanya dilakukan dengan perhitungan relatif tinggi relatif ya, atau luas puncak gitu ya. Kemudian dalam kromatografi gas juga ada yang dinamakan dengan metode baku dalam. Jadi pembuatan larutan baku ya, yang pertama diukur itu adalah larutan standarnya terlebih dahulu. Kemudian sama seperti kita menghitung absorbansi pada spektrofotometri UV visible ya. Jadi kan pertama yang diukur itu adalah larutan standarnya terlebih dahulu. Ini contohnya pembuatan standar untuk 500, 800, 1000, 1200 dan 1500 ppm. Nah, setelah itu kan nanti dari masing-masing standar tersebut diukur, nanti keluarkan kurvanya. Nanti kita dapat data luas puncak untuk larutan standar. Dan kemudian kita bandingkan dengan larutan baku dalam, yaitu yang konsentrasinya sama 1000 semuanya. Nanti kita dapat luas puncak. Kemudian muncul persamaan kan ya. Ketika kita plotkan konsentrasi standar terhadap ini, kita bisa lihat ya yang ini hampir sama. Kalau hampir sama itu berarti bagus ya. Luas puncaknya hampir sama untuk yang baku dalam gitu. Kemudian kan kita plotkan ya konsentrasi terhadap luas puncak, nanti didapat persamaan ini yang pernah saya ajarkan juga di ketika UV vis ya, ini bisa menggunakan kalkulator atau menggunakan Microsoft Excel. Nanti didapatkan juga koefisien korelasinya R-nya itu 0,9990, berarti bagus ya. Berarti larutan standarnya bagus, berarti kalau sudah dapat koefisien korelasi yang mendekati 1, maka analisis bisa dilanjutkan dengan sampel. Nah, tadi kan dari awal juga sudah disebutkan bahwa ketika solut dilewatkan
ke dalam gas pembawa, kemudian dia nanti masuk ke dalam kolom, itu akan terjadi proses pemisahan senyawa-senyawa yang akan dipisahkan. Itu namanya adalah derivatisasi. Itu proses kimiawi untuk mengubah suatu senyawa menjadi senyawa lain yang mempunyai sifat yang sesuai untuk dilakukan analisis menggunakan kromatografi gas. Ya. Alasan dilakukan derivatisasi yang pertama itu untuk meningkatkan batas deteksi dan bentuk kromatogram. Yang kedua, meningkatkan volatilitas senyawa-senyawa yang tidak mudah menguap atau non-volatil. Dan yang ketiga, meningkatkan stabilitas. Oke, maaf ya tadi keliru. Jadi derivatisasi ini dilakukan sebelum sampel diinjeksikan ke dalam instrumen. Apa saja jenis derivatisasi ini? Yang pertama ada esterifikasi. Itu saja ini digunakan untuk membuat derivat gugus karboksil menjadi esternya. Kemudian ada asilasi. Proses mengubah gugus alkohol menjadi ester dengan mereaksikannya dengan senyawa asil, halida atau anhidrida. Dan yang ketiga ada alkilasi. Kemudian ada kondensasi, silkisasi, dan silisasi. Baik, saya kira penjelasan mengenai kromatografi gas cukupkan sampai sini. Ya, nanti akan ada soal-soal latihan untuk latihan UAS ya. Nanti akan disatukan dengan latihan untuk HPLC. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.